Part 6. Menjalankan misi. Setelah melalui perjalanan yang melelahkan dengan berbagai kendaraan umum, akhirnya Biru sampai di desa tujuan, Desa Sewulintang. Ia tak merasa kelelahan karena tubuh Nimas. Ia sungguh tak menyangka dari nama Nimas mendapatkan energi untuk bergerak ke sana kemari. Padahal saat ia sendiri yang berada di tubuh itu, Biru merasa jadi cepat lelah. Kekuatannya pun menurun saat ia refleks membantu seorang ibu-ibu yang kesusahan mengangkut karung besar di stasiun. Biru nyengir menahan malu karena nyatanya ia tidak lebih kuat dari sang ibu. Maaf bu, berat juga ya. Nggak apa-apa mbak, namanya juga perempuan. Sudah saya tunggu suami saya saja buat ngangkut ini. Oh gitu bu, kalau gitu saya permisi. Silahkan mbak, silahkan. Biru berjalan sambil menutup mukanya malu. Sang ibu terus-terusan memanggil mbak. Sudah membuat Biru malu, apalagi kejadian barusan membuatnya ingin menghilang dari permukaan bumi ini. Payah banget sih Nimas ternyata selemah ini. Sambil menutup muka, tak lupa sambil bergumam. Perjalanan Biru kurang sedikit lagi, hanya perlu naik ojek satu kali dan ia akan sampai di rumah Pak Kades. Tempat Nimas selama ini mengabdi. Biru melihat sekeliling ada sekitar 4 orang tukang ojek di sana. Namun ia mendesah kecewa saat keempat-empatnya sedang bernego harga dengan penumpang masing-masing. Biru melihat sekeliling ada sekitar 4 tukang ojek yang masih bernego. Biru terlalu lama menunggu. Biru mengutuk-ngutukkan kakinya ke tanah, tanda sedang berpikir. Ia sudah tak ingin berlama-lama di jalan. Ia ingin cepat sampai tujuan dan menyiapkan seluruh jiwa dan raganya untuk segera memulai masa pengabdian. Ide cemerlang terlintas di pikirannya. Ia tersenyum licik melihat ada peluang yang mungkin ia dapatkan sebagai seorang wanita. Biru mendekati salah satu tukang ojek pria yang tengah bernego dengan penumpang prianya. Permisi pak. Biru menyapa keduanya ramah dengan senyuman yang begitu manis. Dan jangan lupakan bagaimana tangan Biru menyelipkan rambut ikalnya ke belakang tepat di depan wajah para pria itu. Sangat cantik. Bahkan Nimas belum pernah melakukan hal seperti itu di hadapan siapapun. Iya mbak, ada yang bisa dibantu? Bahkan si pengojek menjawab sapaan Biru dengan terbata-bata. Aduh pak, saya sebenarnya nggak enak mau ngomong. Aduh pak, sebenarnya saya nggak enak mau ngomong. Raut muka ini itu kini berubah memelas, menampakkan mata bening yang berkaca-kaca dengan bibir yang sedikit mengerucut, membuat fokus si penumpang hancur seketika. Ia tak jadi naik ojek ke boncengan si tukang ojek. Aduh mbak, kenapa? Ngomong aja. Biru tersenyum licik, namun segera mengganti ekspresi itu dengan wajah manis khas seorang wanita lama yang minta dilindungi. Kaki saya sakit banget pak, saya pengen cepat pulang, tapi ternyata ojeknya udah penuh semua. Aduh maaf ya, saya nggak sopan ngomong di sini. Saya bukannya mau ngerebut ojeknya emas, tapi saya aduh sakit banget mas. Kedua laki-laki itu sontak panik. Si penumpang mendekati Biru dengan maksud membantunya berdiri. Karena kini Biru sudah duduk lemah di atas tanah. Aduh mbak, nggak apa-apa mbak. Nggak apa-apa kok mas. Au. Ya udah mbak, mbak dulu aja yang naik. Saya nggak apa-apa nanti. Ya mbak ya. Berhasil, we did it. Jangan deh mas, saya nggak enak sama masnya. Nggak apa-apa mbak, saya beneran nggak apa-apa. Ya udah deh mas, makasih banyak ya mas. Baik-baik sekali ya mas. Ridho mbak, nama saya Ridho. Biru menjabat tangan pria itu sekaligus minta dibantu untuk naik ke atas boncengan sepeda motor. Makasih ya mas Ridho.
Dan sepeda motor pun melaju mengantarkan Biru ke rumah Pak Kades. Sedangkan si penumpang, Rido, membalas lambaian seorang wanita cantik yang baru saja ia tolong dengan muka bahagia. Ia tak tahu saja kalau sebenarnya bukan seorang wanita yang baru saja merayunya. Rumah Pak Kades akan selalu jadi rumah paling mentereng di desa itu. Entah karena bangunannya yang lebih besar dibanding rumah para tetangga, atau karena halaman rumah itu selalu ramai oleh canda tawa anak-anak desa. Seperti sudah kebiasaan, setiap sore para anak kecil akan bermain bersama di halaman rumah Pak Kades yang luas. Dan semenjak kedatangan Nimas, bukan hanya sore hari, namun di pagi hari para anak kecil akan berkumpul dan belajar di sana. Pagi hari untuk belajar, sore hari untuk bermain. Indah sekali, bukan? Seindah pagi menyapa Biru yang baru saja bangun tidur. Pukul 5 pagi, Biru bangun sedikit kesiangan hari ini. Ia dilema. Sebentar lagi ia harus pergi mengajar anak-anak desa. Itu artinya ia harus mandi dan bersiap-siap. Bentar, ini gimana mandinya? Biru mondar-mandir di kamarnya sampai serangga di sudut kamar itu pusing melihat tingkahnya. Gimana cara mandinya tanpa lepas baju? Duh. Bibir Biru tak ada hentinya kumat kamit menggerutu atas keadaan yang harus ia jalani. Tok tok tok. Mbak Nimas, Mbak Nimas. Suara perempuan terdengar menyusul. Suara ketukan di pintu kamar. Nimas bilang anak perempuan itu namanya Ria, anak Pak Kades. Iya Ria. Iya Mbak. Biru membuka pintu kamarnya perlahan dan memasang senyum pada Ria. Kenapa Ria? Kok tumben Mbak belum bangun? Iya. Oh iya, semalam capek banget di jalan. Oh ya udah Mbak. Setelah mandi kita sarapan ya. Oke, terima kasih ya Ria. Ria pergi. Biru menutup pintu. Ria tidak terlihat lagi. Biru kembali dilanda kebingungan. Ini gimana? Jam 7 pagi, Biru sudah sarapan, sudah ganti baju, sudah rapi. Walau belum mandi, ia sudah bisa ganti baju dengan mata tertutup. Tapi belum mampu mandi dengan mata tertutup. Jadi ia memutuskan sekedar ganti baju dan cuci muka aja. Tuh sama saja, raga Nimas selalu terlihat cantik. Pagi adik-adik. Pagi Kak Nimas. Bagus. Setidaknya Nimas telah berhasil merebut hati mereka. Mereka kadang memudahkan Biru dalam melanjutkan tugasnya. Sudah siap belajar hari ini? Sekelompok bocah yang duduk dengan rapi itu selalu menjawab dengan bersama-sama, seolah semuanya punya satu sistem otak yang sama. Siap, Kak. Oke, kakak mau tanya sama... Tangan Biru menuju acak salah satu di antara mereka. Kamu Kirana? Si bocah yang ditunjuk bingung menoleh kanan kiri, memastikan bahwa yang ditunjuk Biru adalah dirinya. Saya Kak, iya. Iya kamu Kirana. Karina Kak. Malu apalagi saat bocah-bocah yang lain ikut menertawakannya. Salah dikit gak apa-apa malam ya. Kepala kakak rada gak beres saja kemarin. Anak-anak pada ketawa. Lagi-lagi suara mereka terdengar kompak menertawakan ucapan Biru. Oke Karina, kakak mau tanya, apa Karina masih ingat sebelum kakak pergi kita belajar apa? Si gadis kecil memiringkan kepalanya ke kiri, berusaha mengingat sesuatu. Apakah memiringkan kepala membuat manusia lebih mudah mengingat sesuatu? Entahlah. Yang jelas hal itu terlihat sangat menggemaskan di mata Biru. Apa Karina? Foto-foto. Foto apa? Ya, foto apa? Sungguh Biru bertanya bukan untuk mengetes kemampuan muridnya, namun bertanya karena ia memang tidak tahu. Nimas sudah menjelaskan banyak hal padanya, kecuali yang satu ini. Fotosintesis, Kak. Si gadis kecil mengucapkan kata itu dengan bangga, sedangkan Biru mengangguk lega.
Oke, bagus. Sekarang kakak mau mengulang materi kemarin untuk memastikan. Kakak mau tanya-tanya, kalian siap? Siap. Kalau dengar kata fotosintesis, kalian kepikiran sama apa? Tumbuhan. Ya, bagus Ilham. Yang lain? Daun. Pintar lagi, makan. Biru terdiam, belum sempat mengeluarkan kalimat pujian yang lain. Suara gelak tawa anak-anak mendominasi pendengaran mereka. Yang benar sih, makanan. Bagus Rijal, makanan boleh. Tuh boleh, kenapa diketawain? Yang menjadi sumber tertawaan tidak terima, namun protesnya tak merubah situasi apapun. Karena pimpinan mereka, Biru yang mereka panggil dengan Kak Nimas, tak sanggup menahan tawanya dan mempengaruhi anak yang lainnya itu ikut tertawa bersama mereka. Rica hanya bisa maklum dengan kelakuan teman-temannya.